Untuk diskusi 3 kali ini, tugasnya yaitu membuat database dengan nama database adalah pendidikan dan nama tabelnya adalah mahasiswa. Jadi langkah pertama, kita harus menginstal aplikasi XAMPP. Oke, setelah diinstal, kita harus di start seperti ini, dan juga MySQL-nya juga di start. Setelah hijau berarti sudah berjalan, lalu klik admin, maka kita akan masuk ke localhost php myadmin. Selanjutnya tugasnya yaitu membuat database namanya pendidikan. Cara membuat database-nya yaitu kita klik new di sini, database name-nya pendidikan. Setelah itu kita klik create. Setelah itu kita harus membuat tabel dengan nama mahasiswa dan membuat struktur tabelnya. Setelah itu masukkan minimal 5 isi. Di dalam database pendidikan ini, kita bisa isi tabel, membuat tabel name-nya yaitu mahasiswa, lalu diklik create. Nah, di sini seperti ini kita bisa masukkan nomor, nama, fakultas, kita bisa masukkan data-data mahasiswanya. Di sini saya akan nomor, nama, status, dan satu lagi jenis kelamin supaya lebih mudah. Nah, untuk tipenya nomor integer, nama kita ganti menjadi varchar, statusnya juga varchar, pun jenis kelaminnya. Panjangnya 3, nama 30, status kita bisa perpendek menjadi 20, jenis kelamin 15 cukup, 15. Oke, setelah itu kita ke bawah, kita bisa klik save. Nah, kita sudah membuat tabel tapi masih kosong. Nah, di sini tugas kita yaitu memasukkan minimal 5 isi untuk ke tabel ini. Jadi, caranya kita bisa pindah ke insert. Setelah itu kita bisa masukkan data-data yang mau kita masukkan ke dalam tabel di sini. Seperti ini. Contohnya ini nomor 1. Namanya bisa dikasih Andre. Status aktif. Jenis kelamin kita masukkan laki-laki. Ini untuk tabel yang baris pertama. Selanjutnya tabel kedua kita bisa masukkan di sini. Namanya Hanu. Status kita bisa masukkan non aktif atau sesuka hati. Jenis kelamin laki-laki. Setelah terisi semua, kita bisa klik di sini. Oke. Maka di sini udah masuk ya, Andre, Banu, statusnya aktif dan non aktif. Karena di sini kita diharuskan membuat 5 isi untuk tabel di sini, maka kita bisa memasukkan isinya yang lain. Sama caranya, insert nomor yang ketiga, Cantika mungkin atau siapapun bisa dimasukkan sesuka hati. Jenis kelamin perempuan. Oke, lalu ini nomor 4-nya, CD, mungkin Dava. Status kita bisa pilih di sana, aktif, non aktif ataupun oke seperti ini. Mungkin ini kita ganti jadi aktif saja. Kita juga bisa klik go di sini.
Kita akan menampilkan tampilan ini berarti perintah untuk CLI-nya karena kita tadi hanya lewat atas ini insert. Lalu kita bisa lihat di sini udah ada 4 data atau 4 isi dalam tabel. Karena tugasnya kita harus membuat minimal 5, kita bisa buat lagi dengan cara yang sama. Oke, nomor 5 tadi sampai apa? B, C, D, E. Indah. Kita bisa masukkan sesuai keinginan. Jenis kelamin perempuan. Oke. Di sini jenis kelaminnya masih kosong. Dan seperti inilah tampilannya. Untuk nomor ini kita bisa ubah, change. Tunggu, maaf. Bisa klik, lalu kita klik primary supaya tidak ada yang double. Your SQL query has been success. Oke, kita sudah mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Ini kita bisa edit karena tadi kita belum memasukkan jenis kelaminnya. Caranya kita klik edit. Nah, di sini kita bisa masukkan founder maka laki-laki. Lalu untuk menyimpannya kita bisa klik go. Nah, maka tabelnya sudah terisi. Untuk menghapus tabelnya kita bisa klik delete, lalu kita juga bisa edit-edit di sini. Seperti misalnya ini kita akan edit karena ini no, belum selesai nulisnya. Kita bisa statusnya kita lanjutkan nonaktif. Go. Nah, sudah selesai. Ini tampilan tabelnya. Di sini sudah ada 6 isi dalam tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nama tabel adalah mahasiswa. Database-nya ini pendidikan. Setelah itu minimal 5 isi. Sudah ada. Kita akan menghubungkan ini dengan VS Code. Langkah pertama, kita harus membuat sebuah folder baru. Oke, di sini foldernya akan saya beri nama tugas 3. Masuk ke VS Code. Tugas 3. Kita akan membuat sebuah file baru. Kita beri nama koneksi.php. Bentar. Lalu kita akan memasukkan perintah. Di sini sebelumnya saya sudah menuliskan perintahnya di aplikasi Notepad. Begitu juga dengan file-file yang akan digunakan nantinya. Kita bisa langsung masukkan, atau kita juga bisa tulis satu persatu. Oke, kita coba tulis satu persatu lagi.
sebelumnya karena ternyata record saya mati, terputus, dan saya tidak menyadarinya. Jadi tadi kita baru sampai di file yang koneksi PHP. Ini untuk perintah-perintahnya. Setelah itu kita save. Setelah di save, kita bisa membuat file yang baru dengan cara ini, klik new file dan beri nama app.js. Setelah itu kita bisa menuliskan langkah-langkah ini. Mohon maaf sebelumnya karena yang tadi tidak record dan saya tidak menyadarinya. Jadi ini perintah-perintahnya yang sudah saya tuliskan. Maaf, ini app.js. Ini perintah yang baru saya tuliskan, belum selesai. Saya akan melanjutkannya. Mohon maaf karena yang tadi saya tidak menyadari kalau record saya mati. Setelah itu kita buat satu lagi file. Caranya klik di sini new file yang akan kita beri nama index.html. Lalu klik enter. Kita tuliskan perintahnya. Seperti ini. Titelnya ini apa tadi? Titel ini ini perintah yang sudah saya tuliskan di notepad seperti ini. Saya akan menuliskan yang baru. Judulnya yaitu kelas 3. Kita harus mencari link dari WebJS.
JDN, lalu kita copy code-nya, lalu di paste seperti ini. Di bagian body kita isi dengan satu mahasiswa, kita masukkan nomor, lalu jadi nomor, nama, status, dan jenis kelamin. Status, lalu turun cek, terus kita buat di bawahnya di body items, kita tutup, lalu kita masuk. Oke, kita masukkan semuanya, terus untuk bawah, di bawahnya div kita masukkan script. Kita save, lalu kita masuk ke browser, kita coba tulis local
lagi.